Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di media pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tabel kebenaran dari suatu ekspresi logika. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang sistem tabel kebenaran tersebut, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menyukai video-video tersebut dan agar kalian bisa mengikuti dan tidak ketinggalan dari video-video untuk materi berikutnya. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran dari ekspresi logika itu fungsinya adalah untuk menentukan sifat dari ekspresi logika tersebut. Yang mana sifat dari ekspresi logika tersebut adalah terdiri dari 3, yaitu tautologi, kemudian kontradiksi, dan yang ketiga adalah kontingen. Tautologi itu adalah jika di dalam hasil akhir tabel kebenaranmu itu nilainya adalah semuanya true. Nah, kontradiksi jika di hasil akhir ya, yang kita lihat di hasil akhir dari tabel kebenarannya nilainya adalah false. Dan kontingen jika di hasil akhir dari tabel kebenaran ekspresi logikanya itu bernilai true dan false ya. Untuk membuat tabel kebenaran, sebelum melangkah ke dalam bentuk ekspresi logikanya, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengisian dalam tabel kebenaran itu terdiri dari 2 nilai kebenaran ya. Yang mana 2 nilai kebenaran itu kalau di dalam bahasa logikanya itu disebut dengan konstanta ya. Konstanta variabel. Nah, 2 nilai kebenaran itu yaitu yang pertama adalah true ya. True atau biasanya disingkat dengan huruf T ya, yang berarti adalah benar. Maksudnya adalah pernyataan yang dibuat tersebut atau proposisi yang dibuat itu memiliki sifat yang benar. Yang kedua adalah false. False itu ya diberi simbol huruf F atau jika pernyataan yang kamu buat itu adalah salah gitu. Untuk membuat tabel kebenaran dari suatu ekspresi logika ya, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu berapa banyak jumlah variabel di dalam ekspresi logikanya gitu ya. Nah, menentukan berapa banyak jumlah variabel ya. Jadi langkah atau cara untuk membuat tabel kebenaran, itu yang pertama adalah kamu tentukan dulu jumlah dari variabel ya, jumlah variabel dari suatu ekspresi logika. Nah, cara membuat tabel kebenaran yang pertama adalah tentukan jumlah variabel dari ekspresi logika tersebut. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah huruf-huruf tunggal ya dari A sampai dengan Z yang kita gunakan untuk mengubah atau menggantikan dari suatu kalimat di dalam proposisi ya. Yang kita gunakan untuk menggantikan atau mengubah kalimat dari suatu proposisi. Gitu kan ya. Nah, kita tentukan dulu misalnya nih. Ya, ekspresi logikanya adalah A implikasi B. Berarti kan jumlah variabelnya ada 2. Nah, A disjungsi B. Ini berarti kan berapa? Ini 2 variabel. Yang ini juga 2 variabel ya. Misalnya lagi A konjungsi B atau C. Nah, ini kan berarti ada 3 variabel. Nah, ya. Jadi langkah untuk membuat tabel kebenaran itu yang pertama adalah kita harus menentukan dulu
berapa banyak jumlah variabel yang ada di dalam kalimatmu yang sudah diubah ke dalam bentuk ekspresi logika, gitu ya. Nah, di dalam jumlah variabel itu ada aturan atau rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumusnya itu adalah sebagai berikut. Misalnya, dalam proposisi majemuk itu kan minimal syaratnya kan terdiri dari dua variabel yang berbeda, ya. Ini kan untuk membuat tabel kebenaran kan syaratnya kan harus proposisi majemuk, ya. Nggak bisa proposisi atomik, ya. Harus proposisi majemuk, berarti minimal terdiri dari dua variabel, yaitu A dan B. Nah, kalau terdiri dari dua variabel, ya, itu berarti nilai kebenarannya itu kita lihat caranya kayak gini. Misalnya A terus B, gitu ya. Nah, cara mengisi tadi kan, untuk mengisi tabel kebenaran itu nilai kebenarannya adalah terdiri dari true dan false. Nah, caranya berarti kita isi dengan dua nilai ini, ya, yang mana setiap baris itu tidak boleh ada urutan nilai yang sama. Itu langkahnya, ya. Contohnya itu adalah nih. Misalnya pada baris pertama itu saya ingin mengisi dengan nilai true dengan false. Nah, pada baris kedua kemungkinan nilai apa lagi yang urutannya berbeda dengan baris pertama. Nah, berarti pada baris kedua ini bisa kita isi dengan nilai misalnya false dengan true. Beda kan ya dengan baris pertama. Urutannya maksudnya, ya, bukan nilainya. Kalau nilainya tuh memang tetap dua. Kalau nggak true ya false, tetapi urutannya. Yang pertama adalah true dengan false. Pada baris kedua adalah false dengan true. Kemudian kita cari lagi. Pada baris ketiga ada nggak masih kemungkinan nilai yang berbeda di antara dua ini? Ada kan ya? Yaitu apa? True dengan true. Nah, ini kan beda kan dengan baris pertama, baris kedua, baris ketiga urutannya. Yang keempat lagi kita coba dengan nilai apa? Yaitu dengan nilai false dengan false. Nah, ini dari baris 1, 2, 3, 4 semua kan berbeda, ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah misalnya di sini kita tambahkan lagi pada baris kelima diisi dengan true false. Nah, pada baris pertama true dengan baris terakhir variabel B-nya false itu kan sama dengan di baris pertama nih, ya kan ya. Nah, ini true false, kemudian di sini true false. Nah, untuk mengisi tabel kebenaran hal yang seperti ini yang tidak dibolehkan, ya. Kenapa? Ini terjadi perulangan urutan nilai yang sama, gitu ya. Jadi untuk mengisi tabel kebenaran itu kita isikan dengan dua nilai konstanta variabel true false, tetapi urutannya tidak boleh sama, gitu ya. Jadi kalau sudah yang pertama ada true dengan false, variabel awalnya kita isi true, variabel akhir false, tidak boleh lagi kita ulang dengan di baris kelimanya dengan nilai yang sama urutannya, yaitu true dengan false, gitu ya. Nah, itu syaratnya. Jadi yang terakhir ini kita hapus saja. Nah, ini cukup. Berarti untuk dua variabel kesimpulannya adalah hanya terdiri dari 4 baris nilai kebenaran. Nggak ada lagi kemungkinan urutan nilai yang berbeda, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk dua variabel itu cukup atau maksimal hanya terdiri dari 4 variabel, gitu. Bagaimana nanti kalau misalnya diminta untuk 3 variabel, misalnya A, B, C misalnya. Nah, kalau untuk 3 variabel ya berarti kita harus menentukan seperti tadi langkahnya. Kita cari kemungkinan nilai yang berbeda itu apa saja, ya, urutannya di 3 variabel tersebut, gitu. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu variabelnya A, B, C. Kemudian kita tentukan nilainya di sini. Nah, nilainya misalnya untuk baris pertama saya isi true, true, true. Nah, boleh
boleh ya, diisinya acak boleh. Tetapi untuk memudahkan nanti kalau bisa ngisinya jangan acak. Kenapa? Karena kalau acak terkadang untuk variabel yang jumlahnya banyak kalian akan kesulitan untuk mengetahui apakah ada urutan nilai yang sama atau tidak gitu ya. Ini misalnya nih saya contohkan dengan mengisi yang acak ya. Yang penting setiap barisnya tidak ada nilai yang sama. Pada baris pertama saya isi dengan nilai true semua. Baris kedua saya isi dengan nilai false semua. Kan beda dengan baris pertama. Baris ketiga saya isi dengan true, false, true. Baris keempat false, true, false. Baris kelima ini kan beda semua kan ya. Siapa lagi yang beda? Misalnya true, true, false. Baris keenam contohnya false, false, true. Beda semua kan ya. Kemudian apa lagi? Yang ketujuh apa? Misalnya false, true, false. Nah, belum ada kan urutan nilainya? False, true, false, true, 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 false semua, true, false, true, false, true, false. Oh, sudah ada. Nah, ini kalau sudah ini kekurangan kalau kita ngisi secara acak akhirnya kan kadang akan terjadi pengisian perulangan nilai yang sama. Ini false to false, ini diisi dengan false to false lagi ya kan ya. Bingung akhirnya. Kenapa? Karena kita ngisinya secara acak itu tadi, ya kan ya. Nah, jadi sarannya nanti kalau sudah banyak seperti ini kita isi dengan urut saja. Dengan teknik maksudnya gitu ya. Dengan tekniknya misalnya gini. A, B, C. 3 variabel. Nah, kita isi saja dengan tekniknya misalnya yang baris pertama itu saya isi dengan nilai yang sama, true, true, true. Baris kedua masih nilai yang sama, karena yang di atas true, bawah saya ikuti true. Yang sini true, yang sini nilai yang terakhir yang saya ganti menjadi false supaya mudah. Baris yang ketiga lagi true, karena ini urutan yang terakhir saya ganti, akhirnya sini yang tengah yang saya ganti. Yang sini tetap true. Nah, gitu. Kemudian ini tetap saya isi true ya. Nah, yang ini kemudian saya isi, saya ganti dua-duanya dengan nilai false. Nah, ini kan belum ada semua. Nah, baru kemudian karena di belakang sudah saya ganti, tengah sudah saya ganti, otomatis yang depan lagi saya ganti. False, false, false. Nah, kebalikan dari baris pertama kan ya. Baris keduanya berarti karena di sini true, true, false, di sini berarti balikannya saja. False, false, true. Nah, baris ketiganya ini true, false, true. Berarti di sini apa? False, true, false. Nah, baris keempatnya apa? Baris keempatnya kan ini true, false, false. Berarti yang di sini adalah false, true, true. Nah, jadi pakai teknik aja supaya mudah. Kalau pakai teknik pasti diyakinkan nggak mungkin ada perulangan nilai yang sama ya. Ini kalau bingung kita ulang lagi aja. Ulang misalnya ya. Nah, 2 variabel. Kalau 2 variabel kan nggak usah pakai teknik juga mudah karena cuma terdiri dari 2 variabel. A, B. Nah, terus kita buat dulu kemungkinan nilainya apa saja. Yaitu yang pertama true, yang kedua true. Baris kedua true lagi. Kemudian variabel B-nya kita isi dengan false. Baris ketiganya kita isi lagi dengan nilai false karena ini baris pertama sudah true ya, sini berarti false. Baris keempatnya ini true false, berarti sini kita isi lagi false true. Yang penting beda. Urutannya setiap baris itu beda gitu ya. Ada nggak lagi kemungkinan nilai yang berbeda? Nggak ada kan ya. Nah, yang nggak boleh itu kita masukkan lagi dengan urutan perulangan nilai yang sama. Misalnya sini saya masukkan lagi true true. Nah, ini kan sudah sama dengan baris pertama. Nah, ini nggak boleh hal kayak gini ya. Kenapa? Karena urutannya sama.
variabel A saya isi T, variabel B-nya T. Ternyata di baris terakhir saya isi lagi kayak gini. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk 2 variabel itu hanya terdiri dari 4 baris nilai kebenaran. Kita coba lagi untuk 3 variabel A, B, C. Nah, kalau mau nggak urut bisa, tapi harus satu persatu. Ya, kita bingung kan kadang-kadang ya, carinya bagaimana supaya setiap baris itu bisa berbeda dengan waktu yang cepat kita mengisinya. Nah, langkahnya yaitu kita buat tekniknya saja. Sistemnya seperti apa supaya mudahnya. Nah, kalau di sini yang saya contohkan ini misalnya untuk 2 variabel itu kan berarti nilai kebenarannya maksimal adalah ada 4 baris. 4 baris nilai kebenaran. Berarti kalau 3 variabel itu nilainya maksimal, ini rumusnya ya. Berarti kelipatannya 8 baris nilai kebenaran. Nah, kalau nanti di ekspresimu diketahui 4 variabel, berarti kelipatannya saja. Berarti berapa di sini? 4 berarti 16 baris nilai kebenaran. Nah, kalau 5 berarti berapa? Kelipatan dari 16 berapa? 32. Kalau 6 berapa? Berarti 64. Dan seterusnya, begitu ya caranya. Jadi tekniknya itu adalah kelipatan dari masing-masing nilai variabel itu untuk mengisi barisnya. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya untuk 3 variabel, teknik yang pertama saya buat ya. 3 variabel itu kan ada 8 baris nilai kebenaran. 8 baris itu akan saya bagi 2 menjadi 4 nilai true dan 4 nilai false. Nah, jadi di sini saya isi dulu baris yang pertama itu dengan 4 nilai yang sama true dan 4 nilai false. Nah, kemudian pada baris kedua saya akan mengisi pada kolom yang kedua, saya akan mengisi dengan nilai yang sama di kolom pertama. Kolom pertama kan saya isi true, berarti kolom kedua itu saya isi dengan nilai yang sama, kolom ketiga juga dengan nilai yang sama. Nah, tekniknya pada baris yang kedua akan saya ubah dari variabel yang terakhir dulu. Nah, variabel yang terakhir kan variabel C, berarti yang di sini tetap true. Yang di sini saya ubah 1 false. Nah, dari kolom terakhir maju ke kolom tengah. Yang pertamanya false-nya terakhir, berarti kolom tengahnya yang sini false. Yang sini tetap true. Nah, maju toh. Nah, pada baris berikutnya lagi, ini kan sudah 1 variabel yang diubah 1, berarti yang terakhirnya adalah 2 yang diubah. Yaitu apa? Sini false dan sini adalah false, ya kan ya. Nah, karena yang pertama tadi 1, ini 2 gitu. Nah, untuk 4 variabel berikutnya itu tinggal kamu mengubah kebalikan dari variabel yang pertama ini. Variabel pertama ini kan diisi dengan true. Berarti pada variabel yang keempat ini diisi kebalikannya. Apa? Berarti sini false. Pada baris kedua sini kan true, false. Ini berarti false, true. Nah, gitu ngikut dari baris yang pertama tadi aja, kita balik nilainya. Sini true, false, true. Berarti di sini false, true, false. Sini true, false, berarti sini false, true. Nah, begitu selanjutnya. Ini karena sudah terdiri dari 8 kan ya, ini 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7, 8. Berarti sudah maksimal nilai kebenarannya sudah kita isikan semua untuk 3 variabel. Itu ya. Demikian metode pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.